Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua kaum hawa, kaum wanita, yang perlu diketahui bahwa darah yang keluar dari rahimnya seorang wanita ini adalah darah haid. Seorang wanita walaupun sekecil apapun atau sebesar apapun, kalau sudah menginjak usia balik, menginjak usia 9 tahun, maka dia akan mengeluarkan darah haid. Darah haid ini ada yang sedikit juga ada yang banyak. Biasanya yang sedikit itu 1 hari 1 malam itu sudah tuntas. Karena ada seorang wanita yang mengeluarkan darah haid ini seumur hidup hanya 1 kali, itu juga ada. Dan ada juga wanita yang mengeluarkan darah haid ini selama 15 hari 15 malam, itu juga ada. Akan tetapi yang sering dialami seorang wanita, yang sering dilakukan seorang wanita, normalnya ini 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam, ini sudah normal, sudah tuntas biasanya ini. Seorang wanita kalau sudah menginjak usia 60 tahun ke atas, maka darah haid ini akan berhenti dengan sendirinya. Yang kedua itu darah nifas. Darah nifas ini seorang wanita yang baru melahirkan anak, maka mereka akan mengeluarkan darah nifas selama 40 hari 40 malam. Kadang-kadang ada yang lambat sampai 60 hari 60 malam. Ini yang namanya darah nifas. Jika seandainya sudah tuntas, sudah bersih dan sudah itu mandi wajib, maka sudah dikenakan untuk menjalankan kewajiban sholat, menjalankan kewajiban puasa. Yang ketiga, ini darah penyakit. Darah penyakit itu, maka seorang wanita harus bisa membedakan mana yang darah haid dan mana yang darah penyakit. Maka dari Aisyah, sesungguhnya Fatimah binti Abi Ubaisah pernah mengeluarkan pendarahan. Akan tetapi mereka tidak tahu mana yang darah haid atau mana yang darah penyakit. Maka mereka bertanya sama baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasul, kami ini mengalami pendarahan. Akan tetapi kami tidak bisa membedakan mana yang darah haid atau mana yang darah penyakit." Pada akhirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi penjelasan dan memberi yaitu untuk menerangkan, wahai kaum hawa, kaum wanita, maka yang perlu diketahui bahwa darah haid ini ciri-cirinya darahnya itu agak kental, warnanya itu hitam. Akan tetapi kalau darah penyakit itu darahnya itu cair, encer, warnanya itu merah. Maka sebagai wanita itu harus bisa membedakan mana yang darah haid atau mana yang darah penyakit. Karena jika seandainya tidak bisa membedakan, kadang-kadang itu darah penyakit, dia itu perai menjalankan sholat, perai menjalankan puasa kadang-kadang. Padahal kalau darah penyakit ini tetap diwajibkan untuk menjalankan ibadah, menjalankan sholat maupun menjalankan ibadah puasa. Maka seorang wanita itu harus benar-benar tahu ciri-cirinya, yaitu darah haid atau darah penyakit. Karena sewaktu-waktu
jika seandainya keluar, kalau tidak bisa membedakan, kadang-kadang itu darah haid tapi dianggap itu darah penyakit, maka dia itu menjalankan kewajiban sholat atau menjalankan kewajiban puasa, maka ini tidak diperbolehkan. Maka kalau wanita itu memang harus benar-benar tahu ciri-cirinya, mana yang darah haid atau mana yang darah penyakit. Karena semua apa yang diamalkan oleh keluarga seorang rumah tangga ini sama Allah dinilai yaitu kebagusan. Ini suatu contoh. Ada salah satu seorang suami, dia memegang tangannya istrinya, didasari dengan ketulusan hati, keikhlasan dan rasa kasih sayang sesama istrinya, maka ini diganjar sama Allah itu 1 kali kebagusan. Dan dihapus 1 kali keburukan, dihapus 1 kali dosanya, dan diangkat, diberi pahala, yaitu diganjar kebagusan yang derajat yang paling tinggi, yaitu 1 kali. Yang kedua, jika seandainya suami merangkul istrinya didasari dengan keikhlasan hati dan ketulusan hati, didasari dengan rasa kasih sayang, rasa cinta sesama istrinya, maka sama Allah diganjar kebagusan, ditinggalkan 10 kali, dan dihapus keburukannya, dihapus dosanya, yaitu 10 kali, dan diangkat derajatnya, derajat yang paling tinggi dan derajat yang paling terhormat, yaitu ditinggalkan 10 kali. Yang ketiga kali, jika seandainya seorang suami mencium seorang istrinya didasari dengan keikhlasan hati, didasari dengan ketulusan hati, didasari dengan rasa kasih sayang, rasa cinta sesama istrinya, maka sama Allah Subhanahu wa ta'ala dinilai, diganjar, ditinggalkan sampai 20 kali. Diberi amal kebagusannya, ditinggalkan sampai 20 kali. Bahkan dihapus amal keburukannya, dihapus dosanya sampai 20 kali. Dan diangkat derajatnya, derajat yang paling tertinggi, derajat yang paling terhormat, yaitu ditinggalkan sampai 20 kali. Inilah kehebatannya seorang rumah tangga kalau didasari dengan itu rasa kasih sayang dan rasa cinta sesama istri dan suami. Yang terakhir, jika seandainya suami itu hubungan intim sesama istrinya didasari dengan ketulusan hati, keikhlasan hati dan rasa kasih sayang, rasa cinta sesama istrinya, maka diganjar sama Allah. Dibandingkan dunia seisinya ini lebih utama dan lebih bagus, diganjar yaitu untuk menjalankan hubungan intim sesama suami istri. Inilah kehebatannya seorang rumah tangga kalau didasari dengan keikhlasan hati dan didasari dengan rasa cinta, rasa kasih sayang sesama suami istri. Ini diganjar seperti itu. Karena apa? Karena surganya seorang istri ini terletak di tangan suami. Kalau suaminya rindu apa yang dilakukan seorang istri dan apa yang diamalkan seorang istri, apa yang dijalankan seorang istri, maka semua amalnya akan diterima oleh Allah dan akan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jika seandainya seorang suami tidak rindu apa yang dilakukan seorang istri dan apa yang diamalkan seorang istri, apa yang dijalankan seorang istri, walaupun dia ibadahnya seragap, sholatnya tekun, ngajinya rajin, bahkan seluruh jamaah diikuti, jamaah istighosa, jamaah tahlil, jamaah manakib, jamaah amalan suratul yasin, jamaah makalul qiyam, jamaah sholawat dan